Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang hukum pengangkutan darat melalui kereta api. Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Adapun dasar hukum atau perundang-undangan tentang perkeretaapian Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Menjelaskan tentang alat angkut. Jadi alat angkut itu digunakan untuk mengangkut muatan dari satu tempat ke tempat lain, seperti mobil, kereta api, pesawat, dan kapal laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat angkut yaitu kereta api. Kereta api merupakan transportasi massal yang memuat penumpang dan barang. Selain itu, juga masyarakat sering menggunakan kereta api ini untuk melakukan perjalanan jauh antar kota, antar daerah ataupun antar provinsi. Dan kereta api ini juga memiliki muatan yang besar sehingga efektif untuk kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya bisa mengangkut hasil peternakan, hasil pertambangan seperti pasir, batu, dan dapat juga mengangkut alat militer seperti rudal dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria akan menjelaskan sedikit tentang pihak penumpang dan pengangkut dalam transportasi kereta api. Pada dasarnya penyelenggaraan transportasi kereta api sama dengan penyelenggaraan transportasi lainnya, yaitu diawali dengan adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak penumpang. PT KAI menerbitkan dokumen angkutan berupa karcis penumpang dan juga karcis surat muatan yang berguna untuk bukti adanya perjanjian yang dilakukan. Karcis penumpang berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan penumpang. Hal ini diatur dalam pasal 132 ayat 3 UU KA tahun 2007. Sedangkan surat muatan yaitu tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. Menurut pasal 132 ayat 1 UU KA tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut penumpang yang memiliki karcis. Kewajiban pihak pengangkut ini merupakan kontraprestasi atas hak yang dimiliki oleh penumpang yang telah membayar biaya pengangkutan yang memiliki karcis sebagai bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan kereta api. Sebagai pihak penyelenggara sarana perkeretaapian, PT KAI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang atau pengguna jasa perkeretaapian. Dalam hal tanggung jawab ini, para pihak penyelenggara itu dibedakan menjadi dua tanggung jawab, yaitu
tanggung jawab pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian dan pihak penyelenggara sarana perkeretaapian. Selanjutnya, penumpang yang memiliki tiket berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Pelayanan pengangkutan penumpang harus memenuhi standar pelayanan umum yang meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan, dan stasiun tujuan. Standar pelayanan umum yaitu kondisi pelayanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan PT KAI sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Setiap penumpang wajib memiliki karcis atau tiket, yaitu dokumen angkutan sah yang berupa karcis atau tiket komputer, karcis tiket tercetak, atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh PT KAI sebagai karcis atau alat bukti perjanjian. Karcis berlaku dan sah apabila nama dalam karcis sama dengan nama yang tercetak pada bukti identitas penumpang yang bersangkutan dan nama serta nomor kereta api, tanggal dan jam keberangkatan, kelas dan relasi perjalanan yang tercantum dalam karcis telah sesuai dengan kereta api yang dinaiki. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pengangkutan. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam suatu perjanjian pengangkutan salah satunya diketahui dengan diterbitkannya dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis, melainkan sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut ataupun penumpang. Lalu, apa itu dokumen pengangkutan? Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Lalu, dokumen pengangkutan terdiri dari surat muatan untuk pengangkutan barang dan tiket penumpang untuk pengangkutan penumpang. Dokumen pengangkutan kereta api terdapat dua jenis, yaitu karcis penumpang untuk pengangkutan penumpang dan surat pengangkutan barang untuk pengangkutan barang. Lalu, apa fungsi dari dokumen pengangkutan ini? Fungsi dokumen pengangkutan yaitu mengatur tentang keadaan barang yang dibawa oleh pengangkut atas permintaan pihak pengiriman barang. Namun sering juga sebagai dokumen perjanjian antara pihak pengangkut dan pengirim barang yang dapat mengikat para pihak. Apabila terjadi wan prestasi, baik yang dilakukan oleh pihak pengangkut maupun pihak pengirim, terdapat bukti bahwa telah ada perjanjian. Lalu, dokumen pengangkutan tersebut yaitu ada dua, dokumen pengangkutan penumpang dan dokumen pengangkutan barang. Dokumen pengangkutan penumpang disebut juga dengan karcis. Pengangkut dalam hal ini adalah PT KAI, di mana wajib mengangkut penumpang dengan yang telah memiliki karcis atau dapat disebut juga sebagai tiket. Karcis ini merupakan tanda bukti pembayaran bagi penumpang berbentuk lembaran kertas, karton, ataupun tiket elektronik. Penumpang yang memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Karcis merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan penumpang. Karcis penumpang juga memuat keterangan yang pertama, nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan. Yang kedua, jenis dan pelayanan kereta api. Yang ketiga, tarif biaya pengangkutan. Yang keempat, tanggal pengeluaran karcis. Yang kelima, jam keberangkatan kereta api. Yang keenam, asuransi jasara harja. Dan yang terakhir, tanda dari pengangkut atau dokumen pengangkutan penumpang ataupun tiket. Lalu yang kedua ini dokumen pengangkutan barang. Dokumen pengangkutan barang disebut juga sebagai surat pengangkutan barang. Dokumen muatan, tiket bagasi, ataupun surat muatan. Surat muatan merupakan alat bukti bagi pengangkut.
bukan pengirim. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan angkutan barang menggunakan kereta api, yaitu yang pertama pengesahan akta pendirian perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM, yang kedua pengesahan akta anggaran dasar perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM, yang ketiga akta anggaran dasar perusahaan terbaru, yang keempat akta perusahaan susunan kepengurusan terbaru, yang kelima pengesahan akta perubahan susunan kepengurusan perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM, yang keenam SIUP atau surat izin usaha perdagangan, yang ketujuh akta pendirian perusahaan, yang kedelapan TDP tanda daftar perusahaan dan surat keterangan domisili perusahaan atau disingkat SKDP, yang kesembilan NPWP perusahaan, dan yang terakhir khusus komoditi hasil tambang yang diperlukan tambahan data, yaitu ada dua, yang pertama IUP atau izin usaha pertambangan, dan yang kedua kuasa tambang dan lokasi tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi perusahaan penunjang dalam angkutan darat kereta api. Perusahaan penunjang dalam angkutan darat kereta api yaitu PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT KAI didirikan sesuai dengan Akta tanggal 1 Juni 1999 nomor 2 yang dibuat di hadapan Imas Fatima SHSPN Notaris di Jakarta, dan kemudian diperbaiki kembali sesuai dengan Akta tanggal 13 September 1999 nomor 14. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan tanggal 1 Oktober 1999 nomor C17117 HT 0101 TH99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 nomor 4 tambahan nomor 240/2000. Pemegang mayoritas perseroan 100% milik pemerintah Republik Indonesia. KAI pada awalnya hanya melaksanakan kegiatan usaha layanan jasa perkeretaapian, namun seiring dengan dinamika dunia usaha dan berkembangnya tuntutan pasar, KAI juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yaitu meliputi antara lain pengelolaan seperti terkait dengan jasa kereta api, pariwisata, berbisnis kereta api, restoran di kereta api, dan di stasiun, termasuk jasa catering dan distribusi logistik. Dalam menjalankan bisnisnya, KAI terus berupaya menerapkan standar terbaik di bidangnya berdasarkan sistem manajemen yang berlaku. Sejak KAI berstatus menjadi perusahaan perseroan atau persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998, maka representasi pemegang saham dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham utama perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2015, KAI tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, dan harga saham penutupan, serta volume saham yang diperdagangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit profil tentang PT Kereta Api Indonesia. KAI telah menetapkan berbagai strategi dan program untuk menjadi solusi transportasi terbaik di Indonesia melalui pengembangan inovasi berbagai layanan dan membangun konektivitas transportasi multimoda yang memudahkan pelanggannya. Riwayat KAI dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Masa kolonial, 2. Sebagai lembaga pelayanan publik, dan 3. Sebagai perusahaan jasa. Pada masa kolonial, industri perkeretaapian dimulai pada tahun 1864 ketika Namlos Vennootschap Nederlands Indisch Spoorweg met
Sabji memprakarsai pembangunan jalan kereta api di Semarang ke Surakarta, Jawa Tengah. Sejak itu, 3 perusahaan lain berinvestasi membangun jalur-jalur kereta api di dalam dan di luar Pulau Jawa. Perusahaan yang terlibat dalam industri kereta api zaman kolonial adalah Stadsspoorweg, Verenigd Spoorwegbedrijf, dan Delhi Spoorwegen Maatschappij. Periode sebagai lembaga layanan publik bermula pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 25 Mei 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963. Pemerintah Republik Indonesia membentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) pada 15 September 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971. PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA dengan status sebagai perusahaan negara dan perusahaan jawatan. KAI saat itu beroperasi melayani dengan dan subsidi dari pemerintah. Babak baru pengelolaan KAI dimulai ketika PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990. Dengan status sebarunya sebagai perusahaan umum, Perumka berupaya untuk mendapatkan laba dari jasa yang disediakannya. Untuk jasa layanan penumpang, Perumka menawarkan 3 kelas layanan, yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1995, Perumka meluncurkan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dengan merek kereta api Argo Bromo JS 950 dan dikembangkan menjadi kereta api Argo Bromo yang dioperasikan sejak tanggal 24 September 1997. Pengoperasian KA Argo Bromo Anggrek mengawali pengembangan kereta api merek Argo lainnya seperti kereta api Argo Lawu, kereta api Argo Mulia, kereta api Argo Parahyangan untuk mendorong Perumka menjadi perusahaan bisnis jasa. Pada tanggal 3 Februari 1998 pemerintah menetapkan pengalihan perusahaan umum kereta api menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 dan dengan status barunya KAI beroperasi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi laba. Untuk tetap menjalankan sebagian misinya sebagai organisasi pelayanan publik, pemerintah menyediakan dana Public Service Obligation atau PSO. KAI pada awalnya hanya melaksanakan kegiatan usaha layanan jasa perkeretaapian, namun seiring dengan dinamika dunia usaha dan berkembangnya tuntutan pasar, KAI saat ini juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yaitu meliputi antara lain pengelolaan properti yang terkait dengan jasa kereta api, pariwisata berbasis kereta api, restoran di kereta api dan di stasiun, termasuk juga catering dan distribusi logistik. Dalam menjalankan bisnisnya, KAI terus berupaya menerapkan standar terbaik di bidangnya berdasarkan sistem manajemen yang berlaku. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perusahaan penunjang dalam angkutan darat kereta api di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yakni pertanggungjawaban dari pihak PT KAI kepada para penumpang dalam hal transportasi darat atau pengangkutan darat. Dalam kegiatan pengangkutan khususnya pada kereta api sendiri, tentunya ada pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak PT KAI kepada para penumpang. Dalam hal ini seperti misalnya contoh pihak kereta api sebagai pihak pengangkut memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan atau melayani penumpang dari tempat awal sampai ke tujuan dengan keadaan selamat sesuai dengan tiket pembayaran yang sudah dipesan oleh penumpang. Nah, dalam hal ini tentunya PT KAI selama kegiatan transportasi atau pengangkutan tentu saja pasti ada kejadian atau terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti hilangnya barang dari penumpang, atau bahkan sampai terjadi kecelakaan kereta api. Akan tetapi sampai di sini pihak kereta api itu tidak hanya bertanggung jawab untuk mengantarkan para penumpang atau barang saja, akan tetapi pihak kereta api juga bertanggung jawab untuk melunasi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut. Jadi penumpang yang dirugikan atas sebab kecelakaan tadi akan diberi tanggung jawab oleh pihak kereta api. Tanggung jawab yang timbul dari Undang-Undang UKA PP nomor 72 tahun 2009 ini merupakan tanggung jawab keperdataan yang diberikan oleh pihak PT KAI kepada para penumpang yang mengalami kecelakaan kereta api tersebut. Dalam hal ini tentu saja ada penyebabnya dan diklasifikasikan menjadi dua sebab timbulnya ganti kerugian tersebut. Jadi dalam hal ini itu bukan ganti rugi pertanggungjawaban ganti pertanggungjawaban karena kecelakaan, akan tetapi pertanggungjawaban karena ganti kerugian. Dan dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua sebab timbulnya ganti kerugian. Yang pertama yakni karena ganti rugi karena wan prestasi sesuai yang diatur pada pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan 1252 KUH Perdata, yakni ganti kerugian karena wan prestasi. Yang kedua yakni ganti rugi karena timbulnya perbuatan melanggar hukum. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum ini maksudnya yakni ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau yang menimbulkan kesalahan diberikan kepada pihak yang dirugikan. Jadi dalam hal ini ganti ruginya dibebankan kepada pihak yang menimbulkan kesalahan tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban sendiri itu tentunya sangat diperlukan, sangat penting, tidak hanya pada transportasi darat saja, khususnya pada PT KAI saja, akan tetapi juga penting bagi transportasi yang lain seperti transportasi udara atau transportasi laut. Juga ada pertanggungjawaban dalam kegiatan pengangkutannya sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Terima kasih.